Juli 2025 akan menjadi parade IPO. Bukan satu, melainkan 8 perusahaan akan listing di Bursa Efek 2025 sampai periode Juli 2025 ini. Saat saya taping video kali ini itu di hari Selasa 8 Juli 2025 bertepatan dengan ASPR dan juga PSAT listing di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya adalah PSAT, ARA, dan ASPR saat saya capture harga sahamnya itu mengalami kenaikan 11%. Sebelum parade IPO ini berlangsung, kita sudah mengulas ya 8 perusahaan di grup saham setiap saat. Ini untuk yang PSAT, di mana saya mengatakan minimal 1 kali ARA. Untuk ASPR, analisanya seperti ini. Masih ada 6 perusahaan yang akan listing bahkan minggu ini. Gimana kedepannya mereka semua? Kita akan bahas di video kali ini. Prospek 8 perusahaan yang listing di Juli 2025. Dikatakan parade IPO karena memang di Juli 2025 ini bukan hanya 1 atau 2 perusahaan. Ada 8 perusahaan yang listing di periode kali ini. Di 8 Juli 2025, ASPR dan PSAT. Di 9 Juli 2025 ada Koin dan salah satu perusahaan Pak PP yaitu CDIA. Di 10 Juli 2025 ada Meri, ada PMUI, ada Blok dan ada Cek. Dari 8 pasti banyak mata tertuju kepada the one and only perusahaan yang dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau kode sahamnya CDIA. Bahkan saya pernah mengatakan dalam video yang ini dari saham TPIA, yaitu PT Chandra Daya Investasi. Kita tahu sendiri TPIA ini salah satu perusahaan yang dimiliki oleh orang terkaya di Indonesia saat ini, yaitu Pak Prayogo Pangestu. Apakah nantinya dengan PT Chandra Daya Investasi ini listing akan membuat Pak Prayogo ini masuk dalam jajaran orang terkaya di Asia? CDIA bisa menjadi stimulus ditambah market kondisinya yang bisa dikatakan lagi lesu. CDIA ini merupakan anak perusahaan dari TPIA, sedangkan TPIA merupakan anak perusahaan dari Barito Pacific atau kode sahamnya BRPT. Nah, BRPT itu kepemilikannya dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu. Jadi kesimpulannya adalah Pak Prayogo Pangestu, Barito Pacific, TPIA, dan CDIA. Jadi dengan listingnya CDIA ini secara garis besar berefek langsung kepada 2 perusahaan, TPIA dan BRPT. Namun kemungkinan besar kalian dapat CDIA itu kecil sekali. Karena menurut berita yang dituliskan oleh CNBC, di mana CDIA ini oversubscribe 400 kali. FYI aja, untuk cuan waktu mau IPO itu oversubscribe sampai 48,85 kali. Dan brand itu oversubscribe sampai 135 kali. Jadi IPO-nya CDIA itu bisa dikatakan lebih besar dibandingkan brand dan cuan. Jadi gimana untuk CDIA ke depannya? Menurut saya positif, dan mungkin dengan listingnya CDIA ini membuat kekayaan Pak Prayogo Pangestu terus bertambah, yang pastinya bisa saja menjadi salah satu alasan upaya beliau untuk kembali menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Kenapa? Karena secara kekayaan menurut data Forbes itu kekayaan beliau itu turun dan sudah disalip lagi oleh Hartono bersaudara. Lalu ASPR dan PSAT bagaimana? Akan tetap saya bahas meskipun ASPR dan PSAT itu sudah listing. ASPR ini ada beberapa hal yang menurut saya itu janggal. Segitunya ya perusahaan ini butuh duit sampai rela 30% kepemilikan dari ASPR ini dijual ke masyarakat. Sampai-sampai 2 pemegang saham sebelum ASPR ini listing, porsi kepemilikannya itu di bawah dari masyarakat.
atau bisa dikatakan di bawah dari 30%. Pertanyaannya adalah kenapa dua pemegang saham sebelumnya ini rela kepemilikannya itu persentasenya di bawah dari masyarakat? Apakah memang perusahaan ini sudah tidak bisa make money lagi, lantas mereka menjual atau melepas sahamnya ke masyarakat? Mungkin itu concern terbesar saya atas ASPR yang listing. Saya tidak akan mengomentari bagaimana cara main dari XA sebagai underwater di ASPR. Selanjutnya PSAT, pesat. Kenapa saya mengatakan saham ini oke? Satu, listingnya nggak banyak-banyak banget. Hanya 15% mereka lepas ke masyarakat. Yang kedua, kesehatan keuangan dari perusahaan sangatlah oke. Hal itu saya lihat, saya bandingkan rasio antara liabilitas dengan ekuitasnya. Dari 2022 rasionya 10,3%, 2023 rasionya di 16,3%, dan 2024 ada di 27,8%. Meskipun perbandingan hutang dengan ekuitasnya terus menaik ya dari tahun ke tahun, tapi itu masih normal dan masih cenderung wajar. Jadi kesimpulannya PSAT itu sesuai nama, pesat. Saya melihat PSAT seperti itu. Selanjutnya koin. Dari koin ini saya melihat ada beberapa hal yang oke. Yang pertama, mereka melepas kepemilikan di masyarakat itu nggak gede-gede banget, hanya sekitar 15%, which is good. Nggak gede, ya cenderung normal. Yang kedua, underwater atau penjamin emisi efeknya, yaitu Ciptadana. Dimana Ciptadana ini punya track record yang cukup oke, bisa dikatakan sebagai underwater perusahaan-perusahaan yang mau listing. Akan tetapi, koin ini punya pemegang saham yang banyak banget. Namun kita fokus saja kepada pengendalinya. MPI memiliki kepemilikan 23,98%, lalu BNI memiliki kepemilikan 19,93%, TAN memiliki kepemilikan 5,1%, dan BM memiliki kepemilikan 7,93%. Melihat kondisi sekarang ya, cryptocurrency ini lagi booming-boomingnya, lagi kencang-kencangnya. Mulai dari Michael Saylor, lalu ada negara-negara besar yang berbondong-bondong masuk membeli cryptocurrency khususnya Bitcoin. Ditambah di Indonesia, kita tidak bisa memungkiri kalau ngomongin cryptocurrency pasti top of mind kalian adalah Timothy Ronald. Kondisinya sekarang memang lagi booming-boomingnya. Melihat kondisi tersebut, jadi prospek dari koin ini cukup menarik. Jikalau koin ini listingnya berhasil, tidak menutup kemungkinan exchange yang lainnya macam Indodax dan lain-lain mungkin juga akan mempertimbangkan untuk listing di Bursa Efek Indonesia. Lalu di tanggal 10 Juni 2025 akan ada 4 perusahaan yang secara berbarengan itu akan listing: Meri, MUI, Block, dan Check. BLOG ini merupakan perusahaan logistik yang mana mereka saat listing itu melepas 16,67% ke masyarakat. Ada beberapa alasan yang menurut saya Block ini cukup oke dan saya share di grup seperti ini. Selain itu ada satu nama di balik dari Block, Joko Susanto. Kalau kita cek di prospektus secara detail, Joko Susanto merupakan pengendali akhir dalam pengendali mayoritas di Block. Joko Susanto mungkin tidak asing bagi sebagian orang karena beliau ini merupakan pendiri dari Alfamart. Lalu ada Check. Menurut saya perusahaan ini saat listing itu nggak rakus ya. Kenapa? Karena dalam prospektusnya penggunaan dananya itu dijelaskan. Jikalau mereka membutuhkan dana 100 miliar untuk mengikuti yang namanya tender yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Saya mengatakan di grup kalau Check ini harusnya harga yang terbentuk itu minimal di 123 per barnya. Tujuannya apa? Ya biar dapat 100 miliar itu tadi, biar bisa mengikuti tender oleh Kemenkes. Kan nggak mungkin ya harga penawaran dari 120 sampai 130 kalau nggak salah atau 140 dibentuk 120. Nggak mungkin karena perusahaan butuh duit minimal 100 M. Dan hasilnya harga terbentuk finalnya itu di 128 per lembarnya. Nah menurut saya ini perusahaan nggak rakus, yang dibutuhkan segitu ya mintanya segitu gitu. Apakah Check ini akan oke? Kalau menurut saya berdasarkan skala prioritas, Check ini tidak prioritas utama dalam daftar list 8 perusahaan yang listing. Lantas seperti apa Check ke depannya? Kita nonton saja seperti apa. Selanjutnya PMUI. Ya, saya melihat ya, dari kegunaan dana yang diperoleh oleh perusahaan dari IPO cukup aneh. Yang pertama, mereka akan gunakan untuk membeli tanah, di mana tanah ini dimiliki oleh Agus Susanto, salah satu
pemegang saham di PMUI. Yang kedua, perusahaan menggunakan dana hasil IPO ini untuk memberikan pinjaman ke anak perusahaan, di mana anak perusahaannya ini itu sudah listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu GRPM. Di mana GRPM kondisinya saat ini, ya harganya seperti ini sekarang. Jadi, apakah PMUI akan terjerembab masuk ke dalam saham golongan gocap kurang dari 1 tahun? Let's see. Kita lihat seperti apa nantinya. Selanjutnya, Meri, PT Meri Riana Edukasi Tbk. Dari nama kita sudah tahu kalau perusahaan ini dimiliki oleh sosok influencer atau sosok ternama, yaitu Meri Riana. Beliau ini pernah menuliskan buku yang berjudul Meri Riana Mimpi $1 Juta. Dikarenakan bukunya itu Meri Riana Mimpi $1 Juta bestseller, ya naik kasta bukunya menjadi film, dan filmnya bisa dikatakan secara jumlah penonton cukup oke. Karena buku dan filmnya itu cukup menginspirasi banyak orang, lantas Meri Riana mendirikan PT Meri Riana Edukasi, tepatnya di 2016. Dari perkembangan perusahaan PT Meri Riana Edukasi ini di 2023 menjadi hal yang cukup oke dan cukup luar biasa, karena ada nama besar yang masuk dalam jajaran di PT Meri Riana Edukasi ini. Tepatnya pada 22 Desember 2023, PT Tankop Investama yang dimiliki oleh Pak Hermanto Tanoko masuk ke dalam jajaran pemegang saham di PT Meri Riana Edukasi. Tankop sendiri mempunyai porsi kepemilikan yang cukup besar, yaitu 25%. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya janggal di Meri ini. Satu, kenapa porsi yang dilempar atau dijual ke masyarakat itu cukup besar dan terbilang besar menurut saya, yaitu 22%. Kepemilikannya itu dilepas ke masyarakat. Yang kedua, ROE perusahaan di 2024 itu gila banget, 78%. Artinya perusahaan dalam 1 tahun itu udah mau BEP nih. Berarti kalau 2 tahun perusahaan udah untung bahkan lebih setengah. Itu luar biasa. Satu, luar biasa. Yang kedua, ya janggal. Menurut saya lumayan janggal di kondisi seperti ini. Cepet banget perusahaan ini BEP-nya. Pertanyaannya adalah, apakah model bisnis di PT Meri Riana Edukasi ini sangat powerful itu yang membuat perusahaan bisa balik modal cepet banget? Tantangan kedepannya dari Meri Riana Edukasi adalah sosok Meri Riana. Kalau Meri Riana sudah tidak tampil lagi di depan publik, apakah perusahaan bisa make money segila itu? Nah, itu tantangan terbesarnya. Lalu selanjutnya, salah satu alasan lainnya yang membuat Meri ini bisa sustain adalah sosok PT Tankop, di mana yang dimiliki oleh Pak Hermanto Tanoko. Kita tahu ya track record dari Pak Hermanto Tanoko, dari Avian, dari Cleo, dan lain-lain. Luar biasa perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Pak Hermanto Tanoko. FYI aja, kemungkinan besar Meri ini masuk papan akselerasi, di mana ARA dan ARB-nya itu ada di 10%. Jadi itu 8 perusahaan yang akan IPO di bulan Juli ini. Jadi kesimpulannya, perusahaan yang menurut saya oke, minimal 1 tahun ke depan. Ada CDIA, ada PSAT, ada Blok, ada potensi juga yaitu koin. Saya bisa salah dalam menganalisa suatu perusahaan, jadi jangan jadi patokan untuk membeli saham. Kalian harus punya reason yang kuat sebelum membeli sahamnya dan tetap mempunyai backup plan. Kenapa? Jikalau realitanya tidak sesuai dengan plan awal, kalian bisa tahu apa yang harus dilakukan. Semoga bermanfaat. Bye-bye.